Baik, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas di SPSS. Pertama-tama kita membuat master table di Microsoft Excel, di mana ini merupakan kumpulan-kumpulan dari jawaban-jawaban dari responden. Nah, di uji validitas kali ini saya mengambil sebanyak 20 responden, bisa dilihat. Kemudian di penelitian ini saya memiliki dua variabel untuk variabel X dan satu variabel Y. Variabel X saya itu variabel responsif dan reliability. Dan sedangkan untuk variabel Y-nya yaitu kepuasan dan minat kunjung. Nah, di sini setiap pertanyaan yang di kuesioner pasien menjawab ya atau tidak. Nah, di Microsoft Excel jawaban ya atau tidak itu kita berikan kode. Jika pasien menjawab tidak, maka kita berikan kode 1. Jika jawaban pasien ya, maka kita berikan 2. Kenapa? Karena di SPSS hanya bisa mengolah angka. Di sini di variabel responsif saya ada 5 pertanyaan. Di reliability ada 5 pertanyaan juga, sedangkan di variabel Y ada 6. Nah, X11 artinya variabel pertanyaan pertama di variabel responsif. X12 pertanyaan kedua di variabel responsif, begitu seterusnya. X21 artinya pertanyaan pertama di variabel reliability. Ini sampai seterusnya. Ini adalah jawaban-jawaban dari pasien. Contoh di responden pertama. Ini ada kode 2, maka di pertanyaan pertama variabel responsif pasien menjawab ya. Kemudian untuk variabel keduanya, untuk pertanyaan kedua pasien menjawab ya. Pertanyaan ketiga variabel menjawab ya sampai dengan pertanyaan kelima. Kemudian setiap jawaban dari responden ini kita totalkan. Setelah kita totalkan sampai variabel y, maka kita akan copy jawaban dari responden tersebut dari X11 sampai Y total. Nah, kemudian kita copy, baru kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, ini tampilan awal SPSS. Setelah itu maka kita pastekan. Nah, ini jawaban-jawaban dari responden tadi setelah dimasukkan ke SPSS. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, di sini kita akan mengganti nama, kemudian desimal. Nah, bisa dilihat ini name dan desimal. Nah, name ini kita sesuaikan dari X11, X12, X13, X14 sampai Y total. Kita sesuaikan dengan jawaban dari responden. Nah, ini setelah kita ganti semua X11 sampai dengan Y total, kemudian desimal kita ganti menjadi 0. Setelah desimal telah diganti semua, maka kita kembali ke data view. Nah, secara otomatis akan terganti sesuai dengan jawaban pertanyaan dari responden dan desimalnya menjadi 0. Nah, kemudian seterusnya kita akan melakukan uji validitas. Nah, di uji validitas kita akan menguji satu persatu variabel. Caranya adalah analyze, kemudian correlate, baru klik bivariate. Nah, di sini kita akan melakukan uji validitas. Nah, kita akan menguji satu persatu variabel, di mana variabel pertama di X itu variabel responsif. Maka yang kita masukkan yaitu jawaban dari pertanyaan pertama sampai dengan X1 total.
kita pindahkan ke sebelah kanan, baru oke kan. Nah, ini adalah tampilan output dari hasil uji validitas. Untuk melihat hasil uji validitas, caranya yaitu melihat hasil pertanyaan atau jawab pertanyaan itu valid, maka R hitung harus lebih besar dari R tabel. Nah, di R tabel ini sudah ketentuan itu berdasarkan jumlah responden. Nah, karena jumlah responden saya tadi ada sebanyak 20 orang, maka untuk R tabelnya yaitu 0,444. Untuk R tabel bisa dilihat di tabel produk momen, di mana di situ telah tercantum setiap berapa banyak responden, maka ada ketentuan nilai R tabelnya. Nah, untuk melihat R hitung di sini, pertanyaan pertama di variabel responsif, R hitungnya 0,820, artinya lebih besar dari R tabel 0,44, maka valid. Kemudian di pertanyaan kedua, ini nilai R hitungnya 0,704, maka dikatakan valid. Begitu seterusnya. Kemudian kita melakukan uji valid di variabel kedua. Caranya analyze, correlate, bivariate. Kemudian yang variabel pertama tadi kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Nah, baru kita masukkan variabel yang kedua. Kita masukkan dari X21 sampai dengan X2 total. Baru kita okekan. Nah, di sini muncul output hasil uji validitas. Pertanyaan pertama di variabel kedua, R hitungnya 0,717, lebih besar dari 0,44, maka valid. Di sini ya, 5 pertanyaan ini lebih besar dari R tabel, maka valid semua. Kemudian untuk variabel terakhir yaitu variabel Y, ini kita pindahkan lagi ke sebelah kiri, kita ganti ke variabel Y, baru kita okekan. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama di variabel Y, nilai R hitungnya 0,786, Y pertanyaan kedua 0,664, maka semua pertanyaan dari 6 pertanyaan di variabel Y dikatakan valid. Kemudian kita akan menguji reliabilitas. Caranya yaitu klik analyze, kemudian scale, baru reliability. Nah, di sini juga kita akan menguji satu persatu variabel. Bedanya di uji validitas yaitu kalau di uji validitas X totalnya itu diikutkan, sedangkan di uji reliabilitas hanya jawaban dari pertanyaan saja yang kita ikutkan tanpa mengikutkan X totalnya. Nah, di sini kita menguji satu persatu yaitu variabel pertama X11 sampai dengan X15. Ingat kembali, X1 totalnya tidak diikutkan untuk uji reliabilitas. Nah, baru kita okekan. Nah, untuk melihat uji reliabilitas itu kita melihat di Cronbach's Alpanya. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan reliable. Nah, di sini untuk variabel pertama, nilai Cronbach's Alpanya atau R hitungnya itu 0,86, lebih besar dari R tabel 0,444, maka variabel pertama dikatakan reliable. Kemudian kita masuk ke uji reliability untuk variabel kedua. Ini kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Lalu kita masukkan X2.1 sampai dengan X2.5. X totalnya tidak diikutkan untuk uji reliabilitas. Pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Nah, nilai
cron bus alpha untuk variabel kedua 0,81 maka reliable. Kemudian untuk variabel y-nya sini di variabel y ada 6 pertanyaan. Kita pindahkan, kemudian kita okekan. Nilai cron bus alpha atau R itunya 0,834 maka reliable. Jadi untuk seluruh pertanyaan saya ini, semua pertanyaan dikatakan valid dan reliable. Sekian dan terima kasih. Meno taruh kita video ako so dua telu Faluka itazu ya turis ya wambu hege Usofu ko ada no esenda dan bali nama Ketem mali gunote alaya no gena peke